Kawit proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, cerkak sing diwetokake mawa basa Jawa cacahe wis ana mak ewu-ewu. Keh-kehane kebacak ana ing udyana basa Jawa lan lembaran basa Jawa ana ing koran basa Indonesia. Pemilih ing cerkak sing meksa winates cacahe mung dadi penantang gede. Akeh juru ngarang karo cerkak-cerkake sing pantes diemban ing antologi iki kelakon ditinggal kepeksa amarga papan winates. Editor nyuwun pangapura marang sakabehe juru ngarang mau. Dene ing bab pamilih ing cerkak sing sida kamot, editor akeh oleh pampiyantu saka juru ngarang, pamaca lan redaktur. Cerkak-cerkak sing ing antologi Nguber Layangan Tatas iki sing akeh wis nate kepacak ing antologi-antologi sing kebabar sadurunge. Tegese sadurunge dipilih kanggo antologi iki wis tau dititi priksa lan dipilah-pilah dening juru ngarang, pamaca lan redaktur Jawa. Malah ana sing wis tau dipacak makaping-kaping nganti kena diarani wis dadi khazanah inti, korpus pokok utawa kanon cerkak-cerkak basa Jawa. Buku Nguber Layangan Tatas ini merupakan saudara kembarnya sebuah buku yang terbit sebelumnya, yaitu She Wanted to Be a Beauty Queen dalam bahasa Inggris. She Wanted to Be a Beauty Queen memuat kira-kira 30 cerkak bahasa Jawa yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dengan tujuan agar sastra Jawa modern, bukan sastra lama, bukan dongeng rakyat semacam itu, tapi sastra Jawa modern lebih dikenal secara internasional di kalangan peminat-peminat kebudayaan Jawa di luar negeri yang berbahasa Inggris. Juga saya ingin supaya She Wanted to Be a Beauty Queen diminati oleh para wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Sesudah She Wanted to Be a Beauty Queen terbit, memuat 30 cerkak bahasa Jawa dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, ada teman saya di Canberra, di Australia, yang protes. Dia mengatakan, mengapa edisi bahasa Inggris didahulukan? Mengapa orang asing didahulukan? Mengapa tidak ada edisi bahasa Jawa? Lalu saya berpikir, benar juga, harus ada edisi bahasa Jawa. Sehingga saya lalu mengolah kembali cerkak 30 buah itu dalam bahasa Jawa, supaya dapat diketahui dan dapat digunakan di kalangan orang Jawa sendiri, khususnya untuk keperluan pembelajaran atau studi mengenai sastra dan bahasa Jawa. Dengan harapan masyarakat Jawa umumnya juga lebih mengenal bentuk-bentuk yang ada dalam sastra Jawa modern. Jadi protes itu mudah-mudahan sudah dapat saya tanggulangi dengan terbitnya Nguber Layangan Tatas. Selama saya menyiapkan edisi ini, ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Misalnya, cerkak-cerkak yang termuat dalam Nguber Layangan Tatas, sumbernya bermacam-macam.
Ada beberapa yang terbit sebelum dikeluarkannya peraturan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan. Sehingga ejaannya ejaan lama. Jadi cerkak-cerkak itu harus saya tulis kembali dengan ejaan baru. Formatnya juga harus diseragamkan. Jadi cerkak-cerkak itu harus diseragamkan. Yang menjadi tantangan paling besar bagi saya adalah ulasan yang saya tulis mula-mula saya tulis dalam bahasa Inggris, semacam komentar atau semacam ulasan yang mengupas beberapa ciri daripada cerkak-cerkak yang termuat. Mula-mula saya tulis dalam bahasa Inggris, tetapi untuk diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Jawa, saya merasa tidak mampu dan memang tidak patut diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Jawa. Jadi andaran itu yang cukup panjang, sekitar 40 halaman, saya tulis kembali dalam bahasa Jawa. Dan itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi saya, apalagi karena saya tinggal jauh dari Pulau Jawa, jauh di tengah benua Australia, di kota Canberra, yang saya jarang-jarang bertemu dengan teman-teman yang dapat berbahasa Jawa. Jadi ketika saya bingung menulis dalam bahasa Jawa, terpaksa harus bingung, tidak dapat langsung saya selesaikan. Tetapi akhirnya sesudah berjuang mati-matian, andaran itu atau ulasan itu dapat juga saya tulis, dan semoga tidak terlalu banyak kesalahan-kesalahannya, tidak terlalu banyak unsurnya yang terasa kurang tepat. Mudah-mudahan dapat Anda terima dan dapat dibaca dengan baik oleh sidang pembaca berbahasa Jawa. Sedangkan yang terlibat dalam penyusunan edisi ini, sebetulnya pada dasarnya cuma saya sendiri. Tetapi saya memperoleh bantuan dari beberapa teman orang Jawa, di antaranya 1-2 teman orang Jawa yang kebetulan tinggal di kota Canberra, di antaranya Bapak Amrih Widodo. Lalu juga beberapa pengarang itu sendiri saya kontak untuk menanyakan hal-hal yang tertentu, di antaranya Ibu Ardini Pangastuti dan Ibu Siti Aminah. Banyak memberikan bantuan bagi saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pengarang bahasa Jawa yang sempat memberikan petunjuk dan nasihat bagi saya. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sukandar dari penerbit Interlude yang juga banyak membantu saya dalam menyiapkan edisi berbahasa Jawa ini. Nah, bagaimana cara memilih, dengan dasar apakah saya memilih 30 cerkak bahasa Jawa? Sebetulnya saya ingin supaya buku ini mencerminkan keadaan masyarakat Jawa pada umumnya dalam abad atau sejak kemerdekaan Indonesia, begitu. Jadi saya memilih sejumlah cerpen yang menonjolkan tema-tema yang tertentu. Misalnya tema bagaimana masyarakat Jawa menghadapi warisan leluhur dari zaman dulu. Ada sejumlah cerkak yang khusus menggarap masalah itu. Lalu posisi atau kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa yang di tengah-tengah masyarakat yang masih dikuasai oleh kaum laki-laki. Bagaimana nasib para perempuan? Ada sejumlah cerpen, saya kira ada 5 cerpen yang khusus menggarap situasi kaum pawestri atau kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat Jawa yang masih cukup banyak dikuasai oleh orang laki-laki. Kemudian masalah mencari nafkah, susahnya mencari nafkah dalam pada
masa kemerdekaan ini, khususnya dalam abad ke-21 ini masih, walaupun Indonesia sudah banyak maju, tetapi orang masih menghadapi kesulitan bermacam-macam dalam mencari nafkah. Nah, itu juga saya sorot dengan memilih cerpen-cerpen yang ada kaitannya dengan masalah itu. Jadi pemilihan cerpen itu saya dasarkan pada tema-tema yang tertentu. Kemudian saya juga berkiblat kepada antologi yang pernah terbit. Sebab saya berpendapat kalau cerpen dipilih oleh editor Jawa itu sendiri, dapat diharapkan cerpen itu dianggap sudah baik, sudah dipilih untuk masuk ke antologi. Dan akhirnya cita rasa saya, selera saya juga berperan. Saya memilih cerpen yang saya rasakan bagus. Saya rasakan sebagai orang asing, pengamat dari luar, pengamat dari jauh, saya rasakan isinya menarik dan penulisannya juga bagus. Jadi itulah dasar-dasar yang saya gunakan dalam memilih 30 cerpen yang termuat dalam buku ini. Lalu ada beberapa cerpen yang buat saya pribadi punya kesan tersendiri yang sangat napet di hati, sangat terasa dampaknya di hati. Misalnya di antaranya cerkak Srengenge Isih Dhuwur, karangannya Ngalimu Ana Salim. Ditulis sekitar 30-40 tahun yang lalu, sudah lama, tapi masih ada dampak bagi kita pembaca dewasa ini. Bagaimana orang Jawa yang sudah, katakan sajalah, pindah dari lingkungan berbahasa Jawa ke Jakarta misalnya, yang dikuasai oleh kebudayaan dan bahasa Indonesia, bagaimana perasaan mereka dalam menghadapi kebudayaan Jawa. Ternyata dalam cerpen Srengenge Isih Dhuwur, kebudayaan dan kesenian Jawa diibaratkan seperti seorang ronggeng, seorang tanda yang kalau dilihat sepintas tidak begitu cantik, tetapi kalau dilihat dalam lingkungan pesta tayub misalnya, sangat-sangat memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi ronggeng atau ledek itu menjadi semacam lambang yang melambangkan sifat kesenian dan kebudayaan Jawa dipandang dari jauh oleh orang Jawa yang masih kangen, masih rindu dengan kebudayaannya sendiri. Itu salah satu, bagi saya, cerita pendek itu termasuk yang cukup mengesankan. Menurut saya, kita ada beberapa macam hal di dalam cerpen-cerpen ini yang perlu kita perhatikan, menurut saya. Di antaranya tema-tema seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga cara penulisan. Cara penulisan. Sebab yang menulis cerpen-cerpen ini semuanya adalah pengarang yang sangat bagus atau menguasai bahasa Jawa dengan baik. Sehingga bagi masyarakat Jawa yang ingin berkomunikasi secara lebih lancar dalam bahasa Jawa dan dengan cara yang menarik dalam bahasa Jawa, cerpen-cerpen ini bisa menjadi teladan. Dan juga koleksi ini menunjukkan, menurut pendapat saya, bahwa fiksi pendek dalam bahasa Jawa masih hidup dengan baik sekali. Nah, kalau misalnya Anda bertanya, koleksi Nguberlayangan Tatas ini bermanfaat untuk siapa? Saya kira bermanfaat untuk masyarakat
sidang pembaca berbahasa Jawa pada umumnya. Tapi juga alangkah baiknya kalau koleksi ini dikenal juga oleh orang Indonesia, warga Indonesia yang bukan orang Jawa. Sebaliknya, orang Jawa juga perlu mengenal sastra daerah yang bukan sastra Jawa. Dan kebetulan pada dewasa ini ada perkembangan cukup baik dalam beberapa bahasa daerah. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Batak, Bapak Saud Poltak Tambunan, misalnya. Juga dalam bahasa Bali, ada beberapa perkembangan dalam penulisan sastra daerah yang sangat menarik. Dan ini perlu diketahui oleh warga Indonesia umumnya menurut pendapat saya. Dengan membaca buku ini, saya kira orang Jawa yang lama terputus dari akar-akar tradisinya mungkin dapat melangkah kembali mengenal akar-akar kebudayaan bahasa Jawa dan kesenian bahasa Jawa dan seni tulis berbahasa Jawa. Jadi Bapak Ibu, dengan terbitnya buku ini, saya ingin bukan hanya sebagai gambarannya She Wanted to be a Beauty Queen, tetapi sebagai suatu upaya bagi orang berbahasa Jawa, masyarakat Jawa, untuk kembali mengenal sastra, dan bukan hanya sastranya, tapi kebudayaan dan kesenian Jawa pada umumnya. Demikian kurang lebih ulasan saya yang semoga dapat sedikit memberikan pandangan dari seorang editor mengenai hasil karyanya. Terima kasih.